Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 413 Batu Berkah. Apa ini? Ini benar-benar dapat mempengaruhi keberuntungan level ini. Tang San diam-diam terkejut. Ekspresi wajah juru lelang rubah biru menjadi sangat serius, dan dia berkata, lot ketiga hingga terakhir kami berasal dari Gunung Suci Tianhu. Setelah berbicara, dia berbalik ke arah Gunung Suci Tianhu dan membungkuk untuk memberi hormat. Dari Gunung Suci Tianhu, tentu saja, itu adalah istana Tianhu. Mungkinkah itu hal yang baik dari Kaisar Iblis Rubah Surgawi? Seperti yang kita semua tahu, jika kamu ingin menerobos menjadi Raja Iblis, kamu harus melalui baptisan surga. Jika kamu tidak berhasil, kamu akan menjadi seorang yang baik hati. Oleh karena itu, ketika orang-orang kuat dari semua etnis kelompok tidak yakin, mereka akan menggunakan kekuatan eksternal untuk melawan bencana surgawi ketika mereka menerobos untuk mencapai tujuan terobosan. Tentu saja, trik seperti itu ada, dan ada banyak jenisnya. Namun, menggunakan trik seperti itu untuk menerobos melalui akan sering membatasi promosi Raja Iblis ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya setelah pembaptisan kesusahan surgawi dan kemampuan untuk bertahan hidup dapatkah itu benar-benar dalam arti tertentu, dia disebut yang terkuat di antara Raja Iblis. Dan semakin kuat garis keturunannya, semakin berbahaya malapetaka itu ketika mengalami malapetaka. Juru lelang rubah biru jarang berbicara banyak untuk memberi pertanda. Tidak ada keraguan bahwa lot kedua dari belakang ini terkait dengan selamat dari bencana. Lot dari Gunung Suci Rubah Surgawi ini secara pribadi dinamai oleh mahkota Rubah Surgawi sebagai batu perlindungan. Fungsinya adalah jika gagal saat melintasi kesengsaraan, itu dapat membuat terobosan mempertahankan level aslinya dan memiliki yang baru. Kesempatan untuk melewati kesengsaraan. Hanya yang kuat yang benar-benar mengalami kesengsaraan yang dapat memahami intensitas kesengsaraan yang akan mereka hadapi. Setelah pembaptisan, jika mereka gagal menerobos, mereka akan tiada. Tapi batu perlindungan bisa bawalah. Untuk kesempatan keduamu, kamu masih dapat mempertahankan pengalaman sebelumnya, dan kemungkinan melewati bencana sendiri akan sangat meningkat. Ini bukan kehidupan kedua, tetapi potensi yang kuat. Setelah mengatakan itu, juru lelang rubah biru mengangkat kain merah yang menutupi gerobak. Itu adalah sebuah kalung itu berwarna perak dan putih, dan dihiasi dengan permata putih kecil, yang jelas merupakan batu keberuntungan. Liontin di kalung itu adalah batu permata perak putih, memancarkan lingkaran cahaya perak samar, inilah yang mencairkan nasib buruk di Koloseum. Harta perak ini. Tang San tampak sedikit akrab, saat berikutnya, dia disegarkan dan segera mengenali benda ini. Taman surga, biji teratai di antara benang sari. Ya, itu adalah biji teratai. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa permata ini berbeda dari biji teratai. Itu tidak memiliki kekokohan yang diberikan oleh biji teratai, tetapi keduanya berasal dari asal yang sama. Setidaknya itu terlihat seperti biji teratai, tetapi tampaknya tidak memiliki jiwa. Namun meski begitu, Tang San terkejut. Peran biji teratai sebenarnya adalah perlindungan. Mampu memblokir malapetaka bukan hanya kontrol keberuntungan yang sederhana, itu hanyalah perubahan nasib. Orang baik, barang ini disiapkan untuk dilelang, ku khawatir itu setinggi langit. Tiga puncak yang selama ini sunyi menjadi berisik pada saat ini. Kalung batu perlindungan ini jelas merupakan eksistensi terbaik pada hari lelang fetis, dan aku tidak menyangka itu akan diambil pada hari lelang fetis. Tapi yang ketiga dari bawah muncul, bukan di akhir, yang membuat orang harus berpikir, seberapa berharga dua lot berikutnya. Pelelang rubah biru tidak terburu-buru, dan berkata perlahan, item ini sangat langka bahkan di klan Tianhu. Lelang akan dimulai di bawah. Harga awalnya adalah 3.000 koin elemen. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100 koin elemen. Apakah harga awal dari 3.000 koin elemen mahal? Jelas tidak mahal. Sebagai mantan Raja Dewa, Tang San tahu semua tentang manfaat yang bisa dibawa oleh benda ini. Mampu selamat dari perampokan 2 kali berarti kamu akan dibaptis 2 kali. Apa artinya setelah 2 pembaptisan malapetaka? Pembaptisan malapetaka adalah proses pelepasan yang fana dan transenden. Dalam proses ini, ketidakmurnian diri akan dimurnikan, kesadaran akan dipadatkan, dan tubuh akan berkembang. Meskipun seluruh prosesnya sangat berbahaya, itu juga merupakan kunci untuk membedakan tubuh fana dari tubuh ilahi.
Setelah bencana berhasil, itu akan dipromosikan ke tingkat dewa, dan umurnya akan sangat meningkat. Seperti yang dikatakan juru lelang rubah biru, Feng Hao Douluo yang berbeda memiliki jalan yang berbeda untuk menjadi dewa. Bukan hal yang aneh bagi orang untuk selamat dari bencana melalui oportunisme, tetapi tingkat dewa seperti itu benar-benar berbeda dari tingkat dewa yang dicapai setelah benar-benar mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Sulit untuk melangkah lebih jauh jika mereka berhasil merampok dengan cara oportunistik. Raja Iblis umumnya adalah batas mereka, dan umur mereka akan dipertahankan di ranah Raja Iblis. Dan Feng Hao Douluo yang berhasil mengatasi bencana dengan kemampuan mereka sendiri adalah orang-orang yang benar-benar dapat melangkah lebih jauh. Sama seperti Kaisar Iblis Besar, individu yang berbeda memiliki rentang hidup yang berbeda. Beberapa Kaisar Iblis Besar dapat hidup selama 4 atau 5.000 tahun, sementara yang lain hanya memiliki umur 1 atau 2.000 tahun. Mengapa demikian? Karena latar belakangnya berbeda. Dari mana latar belakang berasal? Untuk Feng Hao Douluo di atas tingkat dewa, melampaui kesengsaraan adalah satu-satunya kesempatan untuk mengumpulkan latar belakang. Dan batu perlindungan ini dapat memberi orang yang kuat 2 kesempatan untuk mengatasi kesengsaraan. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa 2 baptisan dapat diselesaikan untuk menyelesaikan 2 akumulasi. Tidak hanya dapat bertahan dari bencana, tetapi yang lebih penting, setelah 2 akumulasi, latar belakangnya jauh lebih dalam daripada Feng Hao Douluo di level yang sama. Bagaimana manfaat seperti itu dapat diukur dengan uang? Ini jelas merupakan senjata ilahi. Terutama bagi mereka yang memiliki kekuatan garis keturunan Kaisar Iblis Besar, keturunan klan yang memiliki bakat Kaisar Iblis memiliki benda ini, mereka akan dipromosikan menjadi Kaisar Iblis Besar. Jaminan. Oleh karena itu, ini jelas merupakan harta karun yang berharga mahal. Zhang Haoxuan datang ke Tang San tanpa transmisi suara dan meminta agar batu perlindungan berguna untuk semua orang, dan itu sangat berguna, tetapi apakah ia mampu membelinya adalah masalah lain. Bahkan jika organisasi Redemption Organization berpartisipasi dalam pelelangan, aku khawatir artefak ini tidak akan difoto. 10.000, sebuah suara berat terdengar. Mendengar suara yang tidak terlalu keras ini, hampir semua penawar merasakan guntur. Paksaan yang mengerikan membuat langit dan bumi bergetar, dan suara itu datang dari tempat tertinggi. Kaisar Iblis Hebat, atau Kaisar Tianjing. Meskipun aku tidak tahu yang mana itu, momentum suara dan arah dari mana asalnya telah mengungkapkan identitas pihak lain. Untuk batu perlindungan ini, pusat kekuatan Kaisar Iblis Besar secara pribadi telah maju. Ini jelas mempersiapkan generasi muda di klannya sendiri. Bagaimana jika suara yang agak dingin datang dari puncak gunung di sisi lain? Tidak peduli seberapa cemburu para penawar di bawah, ketika suara pertama muncul, mereka tahu bahwa lot ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Batu Suaka telah menarik pusat kekuatan dari tingkat Kaisar Iblis Besar untuk mengambil tindakan secara langsung, dan hanya Kaisar yang dapat bersaing dengan Kaisar. Tang San segera mengetahui mengapa lot ini muncul di sini, mungkin karena lebih dari satu Kaisar memintanya kepada Kaisar Iblis Besar Tianhu. Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak tahu harus memberikannya kepada siapa, jadi dia membiarkan mereka datang. Persaingan yang adil dilelang. Satu-satunya hal yang membingungkannya adalah item ini tidak muncul pada hari lelang terakhir, tetapi pada hari pertama. Mengapa? Saat berikutnya pikiran Tang San melintas, dan dia sepertinya memahami sesuatu. Pada hari terakhir pelelangan para dewa, sangat mungkin bahwa lebih banyak Kaisar akan datang, dan untuk batu perlindungan, bahkan Kaisar akan bersemangat dan hanya lebih banyak yang akan berpartisipasi dalam penawaran. Kaisar Iblis Besar Tianhu seharusnya bernegosiasi dengan 2 orang yang bersaing di depannya, dan membiarkan batu perlindungan muncul pada hari pertama, sementara Kaisar lainnya tidak memperhatikan, biarkan salah satu dari 2 Kaisar berhasil. Solen 5 Chapter 414 Kehendak Kristal. 12.000, kamu tahu bahwa aku bertekad untuk memenangkan hal ini. Jika aku bertarung lagi, aku akan melukai amarahku. Suara rendah itu memanggil harga lagi, lalu berkata. Suara dingin itu tidak bermaksud untuk menyerah, jika kami tidak ingin menang, kami akan datang ke sini. Cepat dan bayar harga tertinggi yang dapat kamu terima. Aku akan membayar 20.000 koin ele spiritual. Jika kamu membayar lebih dari aku dapat menanggung jangkauan, aku tidak akan adu mekanik denganmu. Harga awal harta 3.000 koin elemen telah meningkat menjadi 20.000 saat ini. Ini adalah angka astronomi. Aku khawatir hanya keberadaan Kaisar dan kamar dagang besar tingkat atas yang bisa mendapatkan begitu banyak uang. 25.000. Apakah kamu harus melakukan ini?
Suara yang dalam itu jelas sedikit kesal. 30.000, karena aku di sini, tidak ada kemungkinan untuk menyerah dengan mudah. Muridku sudah berada di puncak urutan ke-9, jadi itu harus dilakukan. Suara sedingin es itu berkata dengan ringan. Di langit, jelas ada tekanan besar, udara terdistorsi dengan keras, dan ada lampu listrik yang menjulang. Hanya keberadaan tingkat kaisar yang dapat mengabaikan aturan bahwa istana leluhur tidak dapat melakukan apapun. 31.000, jangan lupa, Kaisar Iblis Besar Tianhu mengatakan bahwa transaksi terakhir harus segera dibayar. Aku tidak percaya Anda bisa mendapatkan begitu banyak koin elemen. 32.000, kalimat ini juga diberikan kepadamu. Kedua belah pihak tidak menyerah, dan bersaing untuk harganya. Tang San terdiam beberapa saat, harga yang dikutip oleh kedua kaisar sudah membuatnya merasa tidak berdaya. Kedua belah pihak tampaknya cemburu satu sama lain, jika tidak, bukankah lebih mudah untuk bertarung? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar, 50.000. Suara ketiga muncul dengan sangat tiba-tiba, menyebabkan kedua kaisar di depan tercengang. Segera setelah itu, cahaya turun dari langit dan mendarat di puncak gunung di tengah. Siapapun yang menawar lagi akan menjadi musuhku. Suara dingin itu tidak dapat didengar dari pria atau wanita, tetapi penuh dengan dominasi yang gigih. Ini adalah kehendak kristal. Ketika Tang San mendengar suara ini, dia sudah merasakan kulit kepalanya menegang. Karena dia pernah mendengar suara ini sebelumnya, dan bahkan melihat pemilik suara ini. Kepala Istana Leluhur, Kaisar Iblis Kristal yang Maha Kuasa. Batu perlindungan ini bahkan dikejutkan oleh Crystal Demon King. Tiba-tiba, tidak hanya adegan pelelangan besar yang sunyi, tetapi seluruh Istana Leluhur menjadi sunyi. Penonton terdiam, dan dua kaisar yang bertarung sebelumnya juga terdiam, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Keagungan kaisar pertama sepenuhnya ditampilkan. Kaisar Iblis Besar Kristal. Ketika Kaisar Iblis Kristal Besar muncul, Tang San merasakan kulit kepalanya tegang. Tidak diragukan lagi bahwa Kaisar Iblis Besar ini adalah keberadaan yang paling dia takuti. Dia tanpa sadar melihat merek kristalnya sendiri, merek itu tidak berubah, Jin masih tidur, seolah-olah dia tidak merasakan kedatangan Kaisar Iblis Kristal sama sekali. Tidak ada persaingan, batu perlindungan ini milik kursi ini. Dengan kilatan cahaya, batu perlindungan di Koloseum telah naik ke langit, dan menghilang ke udara pada saat berikutnya. Aura kuat yang tampaknya menguasai dunia juga menghilang tanpa jejak. Kaisar Iblis Kristal Maha Kuasa ini datang dan berjalan dengan cepat. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 menit, dan dia mengambil harta karun yang menyebabkan kedua kaisar bersaing. Tidak ada yang berani menolak. Faktanya, Kaisar Iblis Kristal ini jarang muncul di hari kerja, dan dia jarang berpartisipasi dalam rapat parlemen, tidak hanya kuat, tetapi juga misterius. Alasan mengapa tidak ada kaisar yang berani bersaing dengannya justru karena sebagai seorang kaisar, mereka lebih menyadari betapa kuatnya Kaisar Iblis Kristal peringkat pertama. Bukannya kaisar tidak akan binasa, dia sudah mengatakan bahwa pertempuran adalah musuhnya, bahkan kaisar tidak berani memprovokasi setengah poin. Kaisar Iblis Kristal yang mengambil batu perlindungan ini pasti akan membuat orang memikirkannya. Crystal Demon King adalah salah satu kaisar yang bertahan paling lama. Secara relatif, umur Kaisar Iblis Besar lebih pendek daripada Kaisar Surgawi, karena yang terakhir lebih mungkin untuk menyerap esensi langit dan bumi untuk memberi makan sendiri. Oleh karena itu, selalu ada orang dikatakan bahwa kehidupan Raja Iblis Kristal akan berakhir. Dan begitu Kaisar Iblis yang paling kuat meninggal, pertanyaan tentang siapa yang akan bertanggung jawab atas istana leluhur antara klan Iblis dan klan Roh pasti akan mengarah ke perselisihan berikutnya. Dan hari ini, Kaisar Iblis Kristal Besar secara pribadi keluar untuk mengambil batu suaka. Apakah dia hanya bersiap untuk melatih penggantinya? Tidak ada yang tahu siapa penggantinya, tetapi dia jelas tidak membutuhkan batu suaka itu sendiri. Bagaimana ini tidak bisa dipikirkan? Tidak sampai aura Kaisar Iblis Kristal Besar benar-benar menghilang, Tang San menghela nafas lega. Dialah yang paling gugup. Dia benar-benar khawatir Kaisar Iblis Kristal Besar tiba-tiba datang kepadanya dan membawanya pergi. Dengan kemampuannya saat ini, dia memang tidak bisa melawan. Untungnya, Kaisar Iblis Kristal pergi, tetapi dia juga membawa batu suaka bersamanya. Akan sangat bagus jika aku bisa mengamatinya dari dekat, dan mungkin aku bisa menentukan apakah itu biji teratai yang aku lihat di Hell Garden. Untuk biji teratai ajaib itu, Tang San benar-benar memiliki hati yang didambakan, tetapi dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa bergerak.
Setelah penonton terdiam selama beberapa menit, juru lelang rubah biru melambat dan berkata, "Selamat kepada Yang Mulia Kristal karena telah mendapatkan batu suaka. Kemudian, mari kita lanjutkan lelang di bawah ini. Mari kita minta harta berikutnya." Juru lelang sedang memikirkan area bayangan psikologis dari dua kaisar yang telah menembak sebelumnya. Itu dimakan oleh harimau seperti ini. Tidak peduli seberapa banyak kamu memtitah di dalam hati, kamu tidak berani mengatakan apapun di permukaan. Sungguh hal yang menyakitkan. Gerobak lain dibawa ke atas, dan ketika gerobak ini didorong ke atas panggung, aura yang sama sekali berbeda dari ketika batu suaka muncul sebelumnya tiba-tiba terpancar. Itu adalah aura kehidupan yang sangat kaya. Ketika muncul, itu seperti api kehidupan yang kuat menyala, sehingga aura malapetaka dan pembegalan di Kolosseum langsung hilang, dan aura kehidupan yang menyala-nyala tersapu. Itu terbakar seperti orang gila, dan suhu di udara jelas meningkat. Sungguh nafas energi yang mendominasi. Hati Tang San sedikit bergetar, ini tidak diragukan lagi adalah harta karun. Dan dia bisa merasakan bahwa harta karun tingkat kehidupan semacam ini jelas bukan sesuatu dari keluarga monster, itu seharusnya tanaman, dan itu adalah harta tanaman positif. Juru lelang rubah biru berkata dengan sungguh-sungguh, pemilihan kedua dari belakang hari ini berasal dari Kekaisaran Richen, dari Putra Matahari, dan dari pemimpin pertama Kekaisaran Richen kita yang agung. Keberadaan, Kaisar Tianyang Tianjing asal dan besar, untuk lelangan kita, yang mulia. Yang Mulia Tianyang secara khusus mengeluarkan banyak potongan kelopak bunga Tianyang. Kelopak dari Tianyang Tianjing Huang. Begitu kata-kata ini keluar, Tang San langsung berdiri. Dilihat dari deskripsi guru di awal, garis keturunan Tianyang Hua yang didominasi oleh Kaisar Tianyang Tianjing bermutasi dan tidak dapat disalin, tidak ada keraguan bahwa itu adalah garis keturunan terkuat dari klan monster. Jika Tang San memiliki kemampuan kuat yang ingin dia dapatkan, kemampuan Kaisar Surgawi Tianyang pasti ada dalam daftar keinginan. Karena kelopak ini adalah kelopak Tianyang dari Kaisar Tianyang Tianjing, tidak ada keraguan bahwa itu akan memiliki aura garis keturunan Tianyang Hua, dan bahkan mungkin garis keturunan dari tingkat Kaisar. Jika dia bisa mendapatkannya, Tang San mungkin mendapatkan kekuatan garis keturunan Tianyang Hua, sehingga memiliki garis keturunan pertama dari klan monster. Setelah itu, Tang San yang berdiri dengan cepat duduk perlahan, matanya penuh impulsif, tapi dia menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan. Harga transaksi terakhir dari batu perlindungan sebelumnya adalah 50.000 koin elemen, jadi bagaimana dengan kelopak bunga matahari? Dalam hal kelangkaan, itu harus di atas batu perlindungan. Jika jatuh ke tangan orang kuat yang sangat membutuhkannya, itu pasti harta yang tak ternilai harganya. Solen 5 Chapter 415 Tianyang dan Diin. Tanpa terlalu banyak perkenalan, kata-kata kelopak bunga Tianyang saja sudah cukup. Ada sangat sedikit orang yang benar-benar mengetahui misteri Tianyang Hua, mereka yang tidak mengetahuinya secara alami tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, juga tidak memenuhi syarat untuk menawar lot ini. Bayi ini tidak dimaksudkan untuk penawar biasa. Harga awal adalah 10.000 koin elemen, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1.000 koin elemen. Sekarang, pelelangan dimulai. Penonton terdiam, dan tidak ada yang menawar untuk pertama kalinya. Memang, aku khawatir hanya sedikit penawar yang mampu membayar harga 10.000 ele spiritual coins. Selain itu, jika kamu ingin menawar Tianyang Hua, kamu juga harus mempertimbangkan apakah identitasmu mampu membeli harta ini. Begitu mereka tidak tahan, maka apa yang mereka derita tidak sesederhana serangan balik. Kemungkinan besar mereka akan menghadapi bencana nyata, populasi umum tidak memiliki kemungkinan membawa harta seperti itu. 10.000, seseorang akhirnya berkata, dan penawar pertama adalah Kaisar yang pertama kali membuka penawaran untuk batu perlindungan. Dia tidak pergi karena refuge stone diambil oleh Crystal Demon King, tetapi berpartisipasi dalam pelelangan lagi. Ketika Kaisar berpartisipasi dalam pelelangan, seringkali hanya Kaisar yang dapat bersaing dengannya. Tang San benar-benar ingin mengatakan, aku menginginkan ini, kepada guru sekarang, tetapi dia tahu itu tidak ada gunanya. 15.000, sebuah suara dingin mengikuti. Kamu pasti punya masalah denganku hari ini. Suara rendah itu sudah marah. Ditekan oleh Kaisar Iblis Kristal sebelumnya telah membuatnya merasa sangat buruk. Siapa yang tidak menginginkan sesuatu di bawah mahkota Tianyang? Itu tidak ada hubungannya dengan hubungan kita. Suara dingin itu tidak bermaksud untuk mundur. Ini sangat hidup, maka aku akan masuk juga 20.000. Pada saat ini, suara ketiga berdering. Kaisar lain berpartisipasi dalam pelelangan.
Ini kacau, semuanya kacau. Pada hari pertama, pelelangan benda-benda spiritual benar-benar menarik begitu banyak kaisar. Orang-orang dengan mata yang tajam dapat menebak bahwa kaisar belakangan ini mungkin tertarik dengan penampilan kaisar iblis kristal sebelumnya, atau penampilan batu perlindungan. Melihat kelopak Tian Yang Hua muncul di pelelangan, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak. Apakah Tian Yang begitu miskin dan gila sehingga dia menjual segalanya? Kelopaknya tidak lagi dijual. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dengan keterkejutan dan kemarahan yang kuat dalam suara itu. Saat berikutnya, udara di seluruh aula lelang besar menjadi dingin. Cahaya biru samar dan bayangan jatuh dari langit, menutupi gerobak di aula lelang di bawah. Segera, api kehidupan yang tampaknya membakar semua aura pembantaian tiba-tiba padam. Yang mulia, tidak baik bagimu untuk melakukan ini. Ini adalah keputusan Kaisar Tianyang Tianjing, kamu tidak bisa mengambil barang begitu saja. Kaisar yang berbicara sebelumnya tidak bisa membantu tetapi berkata, Diin Tianjing Huang, orang yang menembak adalah Feng Hao Doulo peringkat kedua teratas di antara monster roh. Langit dan bumi adalah yin, dan aku tidak tahu apakah mereka secara inheren saling eksklusif atau saling melengkapi. Diin Tianjing Huang berkata dengan acuh tak acuh, aku akan membayar 100.000. Jika kamu membayar lebih, kamu akan mengambilnya. Suara Kaisar sedikit lebih tajam, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Cahaya dan bayangan biru samar melintas, dan aura Kaisar Surgawi yang mendung juga menghilang. Semuanya, apakah kamu harus membuat pelelangan akbar istana leluhur menjadi lelucon? Mari kita semua berhenti. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar. Dengan munculnya suara itu, suasana Koloseum tiba-tiba berubah. Jantung Tang San berdebar sesaat. Dia merasa seolah-olah menjadi transparan, seolah-olah semuanya tidak terlihat. Perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya, bahkan ketika Kaisar Iblis Kristal Besar muncul, dia tidak merasakan krisis seperti itu. Tetapi pada saat ini, merek kristal di tubuhnya sedikit bergerak, Tang San jelas merasakan ada lapisan cahaya kristal di permukaan kulitnya, perasaan sebelumnya bahwa ia menjadi transparan tiba-tiba menghilang. Tang San menahan napas, tidak berani membiarkan emosinya berfluktuasi. Dia sudah tahu siapa yang akan datang, dan hanya dia yang bisa menekan kejahatan di seluruh Koloseum sendirian. Beberapa kaisar terdiam, dan saat berikutnya, sinar cahaya naik ke langit dan menghilang ke arah yang berbeda. Dan suara lembut terdengar lagi, lanjutkan pelelangan. Sebelum hari terakhir, tidak akan ada lagi kaisar yang berpartisipasi dalam pelelangan. Untuk apa yang terjadi sebelumnya, atas nama pengadilan leluhur, aku meminta maaf kepada setiap penawar yang hadir. Mendengar kata-kata itu, semua penawar berdiri dan memberi hormat yang dalam ke udara. Karena mereka semua bisa menebak siapa orang ini yang tiba-tiba muncul dan memecahkan masalah. Takdir mendominasi Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Hanya penguasa sejati dari istana leluhur yang bisa mengalahkan kaisar lainnya. Kaisar Iblis Rubah Surgawi berada di peringkat ketiga di antara semua kaisar, tetapi dia adalah administrator sebenarnya dari Dewan Pengadilan Leluhur. Dalam hal kultivasi, dia mungkin lebih rendah dari Kaisar Iblis Kristal berperingkat lebih tinggi dan Kaisar Tianyang Tianjing, tetapi keduanya tidak peduli. Urusan istana leluhur selalu diatur oleh takdir ini, membuat kedua ras makmur. Dalam hal kekuasaan, dia sebenarnya adalah orang pertama di istana leluhur. Semua orang lebih suka menyinggung Kaisar Iblis Kristal daripada Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Suara lembut itu menghilang, dan semuanya tampak kembali ke jalurnya. Sampai sekarang, keterkejutan spiritual Tang San belum surut. Berdasarkan pengalamannya di tingkat dewa, dia tahu betul bahwa perasaan sebelumnya yang tidak terlihat seharusnya dihasilkan oleh kesadaran dewa yang kuat dari Kaisar Iblis Besar Tianhu yang memindai tubuhnya. Begitu kesadaran Kaisar Iblis Rubah Surgawi merasakan bahwa dia berbeda, aku khawatir dia akan segera dibawa keluar, dan pada saat itu, masalahnya akan besar. Ketika mendaki Gunung Suci Tianhu sebelumnya, dia tidak secara langsung menghadapi Kaisar Iblis Tianhu, tetapi bertemu dengan orang-orang kuat lainnya dari klan Tianhu. Dewa Kaisar Iblis Rubah Surgawi ini jelas tidak sebanding dengan orang-orang dari klannya. Begitu dia mengetahui rahasianya, dia takut dia akan benar-benar tamat. Memikirkan hal ini, Tang San mau tidak mau berkeringat dingin di belakang punggungnya. Tapi yang mengejutkannya adalah bahwa merek kristal di tubuhnya sebenarnya melindungi tubuhnya sendiri, dan juga mengisolasi kesadaran Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Apakah ini naluri atau kemampuan garis keturunan Jingjing? Mungkinkah dia adalah warisan Kaisar Iblis Kristal? Bahkan dengan pengalaman menjadi manusia selama 3 generasi,
Tang San tidak tahu apa yang Kaisar Iblis Kristal berikan padanya telur kristal ini, dia juga tidak tahu persis seperti apa keberadaan Jing Jing. Kedatangan Kaisar Iblis Tianhu telah membuat semua penawar terpana, tidak ada keraguan bahwa jaminan ini adalah hal yang baik untuk semua penawar, sehingga semua orang dapat melanjutkan lelang adil ini. Juru lelang rubah biru mengambil napas dalam-dalam, tenang, dan kemudian melanjutkan, selanjutnya, juru lelang secara khusus meminta kami untuk mengumumkan nama organisasi mereka, yang merupakan kamar dagang Lingqi yang terkenal di Kekaisaran Tianyu kami. Secara alami luar biasa bahwa lot ini dapat digunakan sebagai sumber utama terakhir yang muncul hari ini. Gerobak lain terdorong ke atas, dari bentuk troli terlihat bahwa lot pada troli ini tidak besar. Dibandingkan dengan batu perlindungan dan Tianyang Hua sebelumnya, itu tidak memiliki aura yang kuat dan rasanya biasa saja. Namun, ini adalah lelang terakhir dalam arti sebenarnya hari ini. Batu perlindungan dan kelopak bunga Tianyang muncul satu demi satu, dan sekarang para kaisar tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pelelangan. Ketika lot terakhir ini muncul, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan semua penawar di tempat kejadian penuh dengan harapan? Solen 5 Chapter 416 Arai Waktu. Lelang pengadilan leluhur selalu misterius, dan tidak ada yang tahu berapa lotnya dan apa yang akan ada di sana sebelum pelelangan dimulai. Tetapi dilihat dari batu perlindungan dan bunga Tianyang yang muncul sebelumnya, tidak ada keraguan bahwa kualitas keseluruhan dari lelang leluhur besar ini pasti sangat tinggi. Juru lelang rubah biru datang ke gerobak dan berkata, ketika kami menerima lot ini, kami terkejut dengan keterampilan jiwanya. Setelah evaluasi dengan suara bulat, itu sebenarnya diklasifikasikan sebagai jimat. Itu bahkan dievaluasi sebagai master. Kami memujinya sebagai sebuah mahakarya yang tidak dapat diulang, sebuah karya yang melampaui era ini. Untuk membuat hari pelelangan lebih mengejutkan, kami melelangnya hari ini. Aku memperkenalkannya seperti ini, kamu mungkin menganggapnya luar biasa, karena ini hanyalah sebuah kepingan urutan ke-9 paling banyak, tetapi signifikansi keberadaannya sangat besar. Mengatakan itu, dia mengangkat kain merah yang menutupi kereta. Di bawah kain merah, ada cakram perak putih yang hanya seukuran telapak tangan dan memancarkan lingkaran cahaya samar. Dis memiliki garis-garis yang luar biasa dan rumit, dan jelas terbuat dari sambungan logam. Apa ini? Tingkat 9. Produk yang melampaui waktu. Setiap orang memiliki tanda tanya besar satu demi satu. Mata juru lelang rubah biru bermekaran, dan dia berkata dengan keras, ini adalah Arai. Kamu yakin semua orang akrab dengan Arai? Belum lama ini, Arai pengumpulan roh yang sangat praktis sering muncul di lelang biasa kami. Tapi aku inginkan memberitahumu bahwa dibandingkan dengan yang ada di depanmu, Arai pengumpulan roh jauh dari depan. Kompleksitas Arai di depanmu sangat tinggi. Ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri, dan sekali itu dieksplorasi berlebihan, itu akan benar-benar hancur. Master penilaian kami menilai dari struktur bahwa itu harus menjadi produk yang bukan milik era ini, dan tidak ada master yang tahu formasi rumit di atas. Namun, ketika perannya terungkap, itu bisa membuktikan bahwa itu milik dunia kita. Di bawah ini, aku akan menunjukkan fungsinya untuk semua orang. Saat dia mengatakan itu, ekor panjang di belakang juru lelang rubah biru tiba-tiba terangkat, dan tiba-tiba, sinar cahaya biru melesat ke langit. Ini adalah kemampuan bawaannya, jarum ekor rubah biru. Ini memiliki daya tembus yang sangat kuat dalam dirinya sendiri, kekuatannya luar biasa. Saat berikutnya, disformasi kecil jatuh ke telapak tangannya, cahaya perak berkedip, dan lingkaran putih perak yang aneh beriak. Jarum ekor rubah biru yang naik dengan cepat tiba-tiba menjadi lamban dalam sekejap, dan bahkan udara di sekitar tubuh juru lelang rubah biru terdistorsi secara diam-diam. Dia mengangkat tangannya dan meraih jarum buntut rubah biru ke telapak tangannya, lalu merentangkan telapak tangannya untuk memperlihatkan rambut biru tua yang telah melunak. Ya, kamu membacanya dengan benar. Arai ini memiliki kemampuan untuk mengontrol waktu, sama seperti buaya waktu dapat mengontrol waktu. Itu tidak hanya dapat memperlambat waktu, tetapi juga mempercepat waktu, dan kekuatannya sebanding dengan yang tingkat puncak ke-9 keterampilan buaya waktu. Tidak diragukan lagi bahwa formasi ini terkait dengan buaya waktu. Tetapi kami telah menanyakan buaya waktu, dan mereka memastikan bahwa formasi ini bukan dari keluarga mereka. Formasi yang dapat mengontrol waktu, betapa berharganya itu harus dibayangkan oleh banyak penawar. Tetapi kamu harus terkejut bahwa bahkan jika Arai ini sendiri memiliki kemampuan luar biasa, itu masih di bawah tingkat dewa dibandingkan dengan hal-hal
Setelah mengatakan itu, dia berhenti, kata-katanya tidak diragukan lagi membangkitkan rasa ingin tahu semua penawar yang hadir. Hanya Tang San yang bergumam pada dirinya sendiri, itu karena kamu tidak memerlukan basis kultivasi tingkat 9 untuk menggunakannya, kamu hanya perlu basis kultivasi tingkat pertama untuk mengaktifkannya. Setelah beberapa saat, juru lelang rubah biru berkata dengan sungguh-sungguh, alasan terpenting adalah kamu tidak memerlukan basis kultivasi tingkat 9 untuk menggunakannya, kamu hanya perlu basis kultivasi tingkat pertama untuk mengaktifkannya. Sungguh luar biasa, spesies terlemah, memegangnya, juga dapat memiliki kekuatan yang setara dengan Feng Hao dulu tingkat 9, dan itu adalah kemampuan garis keturunan tingkat kedua yang kuat yang dapat mengontrol waktu, dan menjadi pengontrol waktu dalam jarak tertentu. Ini tidak mungkin untuk setiap artefak sebanding. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat artefak, semakin keras kondisi penggunaannya. Bagaimana bisa disarai waktu seperti itu yang dapat didorong oleh kemampuan terlemah tidak disebut artefak ilahi. Dan kami belum mempertimbangkan penelitiannya sendiri. Nilai, setiap spesies dan kekuatan apapun dapat menggunakannya, ayo, lelang kami dimulai sekarang, dan VIP yang tertarik dapat menyiapkan koin elemenmu. Harga awal kami adalah 3000 koin elemen. Seperti Stone of Refuge, harga awalnya adalah 3000 koin elemen. Dalam hal nilai, area ini jelas tidak sebagus batu perlindungan dan kelopak ampora. Namun seperti yang dikatakan oleh juru lelang Blue Fox, keberhargaannya terletak pada kekhasan dan keunikannya, nilai penelitiannya jelas jauh lebih besar dari perannya, dan perannya sendiri juga cukup besar. Jika orang yang lemah mengendalikannya, itu sudah cukup untuk melawan lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Arai waktu ini secara alami diproduksi oleh Tang San. Untuk membuatnya, Tang San memeras otaknya. Setelah mengatur dan menggabungkan berbagai lingkaran keterampilan jiwa yang telah dipelajarinya di kehidupan sebelumnya, dia akhirnya menemukan solusi terbaik. Alasan mengapa orang dengan kultivasi tingkat rendah juga dapat menggunakan disarai ini adalah karena ia telah mengatur fungsi penyimpanan energi untuk disarai waktu ini. Itu dapat menyimpan energi dengan menyerap energi spiritual surga dan bumi, dan juga dapat menyimpan energi dengan mengalirkan kekuatan pembuluh darah. Setelah penyimpanan energi selesai, cukup menggunakan kemampuan untuk mengubah waktu 3 kali, yang bisa lambat atau dipercepat. Tidak ada keraguan tentang kecanggihannya, tetapi Tang San tidak menyangka bahwa disformasi waktunya akan dilelang pada akhir hari lelang artefak spiritual, bahkan setelah batu suaka dan kelopak bunga Tianyang. Lelang di lokasi ini pasti akan memberikan banyak poin, jika dikatakan bahwa tidak ada operasi kamar dagang Lingki, dia pasti tidak akan mempercayainya. Setelah dia menyerahkan arai ini ke kamar dagang Lingki, Su Ziran saja segera pergi, jelas ingin melakukan serangkaian operasi tindak lanjut. Berapa nilai esensi darah dari buaya urutan ke-9? Tidak ada keraguan bahwa lebih dari 2000 koin elemen. Sebagai lot sumbu besar, harga awal adalah 3000, yang langsung dibayarkan kembali. Apalagi, dilihat dari lelang sebelumnya, harga akhir bisa beberapa kali lipat dari harga awal. Yang terpenting, ini pertama kali muncul. Arai seperti itu, hanya ketika muncul untuk pertama kalinya, memiliki nilai terbesar. Tang San tiba-tiba merasa kaya. Selain uang dari darah buaya waktu, hasil lelang tambahan milik Tuan Formasi Keterampilan Jiwa. Ini adalah janji yang diberikan oleh Kamar Dagang. Dalam lelang ini, mereka tidak menghasilkan uang, mereka hanya ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri. Berapa banyak uang yang bisa dihasilkan? Sangat bagus untuk menembak saat ini. Hal ini memungkinkan dia untuk tidak lagi tegang ketika dia menawar benda aneh besok, dan dia berani mengambil tindakan ketika dia menemukan hal-hal baik. Lelang dimulai. Pada saat ini, juru lelang rubah biru mengumumkan dimulainya lelang secara resmi. 5000 koin elemen. Harganya terangkat hampir seketika. Kekuatan garis keturunan buaya waktu itu sendiri sangat kuat, dan makna waktu yang mendalam dapat memainkan peran penting dalam banyak hal, tidak terbatas pada pertempuran. Nilai esensi darah buaya waktu saja sudah sangat tinggi, belum lagi arai ini dapat memungkinkan semua spesies dan semua tingkatan orang untuk mengendalikan waktu melaluinya. Bagi pemiliknya, itu setara dengan memiliki garis keturunan kedua.